Seperti yang kalian lihat bahwa di sini ada gambar manusia purba yang ada di Indonesia. Fosil Homo erectus banyak ditemukan di Afrika Timur, Asia, termasuk di Indonesia dan Eropa. Ini menunjukkan bahwa Homo erectus mampu melakukan migrasi ke berbagai tempat di dunia ini sejak pertama kali muncul di Afrika sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Pulau Jawa merupakan sampel sebaran geografis Homo erectus di bagian tenggara benua Asia. Homo erectus menempati posisi penting dalam evolusi manusia karena kedudukannya sebagai pendahulu langsung dari Homo sapiens. Homo erectus merupakan spesies pertama dari genus Homo yang ditemukan di luar Afrika yang dapat beradaptasi secara baik terhadap iklim Pleistocene dengan segala perubahan zaman, es glaciai, dan zaman antara es. Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat fosil-fosil yang ada di Indonesia. Di Indonesia sampai saat ini fosil manusia purba ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan-penemuan yang berlangsung di berbagai situs di Pulau Jawa telah menjadikannya sebagai salah satu wilayah terpenting dalam penelusuran asal-usul dan evolusi manusia purba di dunia. Sampai saat ini, fosil Homo erectus atau di Indonesia dikenal dengan nama Pithecanthropus erectus ditemukan di Sangiran, Sragen, Karanganyar, Kedung Brubus, Madiun, Trinil Ngawi, Perning Mojokerto, Ngandong, Blora, Sambung Maen, Sragen, Pati Ayam, Kudus, dan Ngawi. Penemuan fosil manusia purba ini sampai saat ini berjumlah sekitar 76. Du Bois dan Cornelius merupakan ilmuwan yang menemukan fosil manusia purba di Pulau Jawa. Seperti yang kalian lihat, di sini ada peninggalan budaya zaman Paleolitikum yang disebut dengan istilah zaman batu tua karena hasil-hasil kebudayaan yang digunakan sebagai alat-alat bantu dalam kehidupannya berupa batu-batuan yang belum dibentuk dan belum dihaluskan. Zaman ini dikenal juga dengan sebutan masa berburu dan meramu makanan tingkat sederhana. Di Indonesia, kebudayaan zaman ini ditemukan sekitar Pacitan dan Ngandong sehingga dinamai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Berikut gambar-gambarnya. Berikut di sini ada budaya Paleolitikum Sumatera yang dimana penemuan artefak paleolitik juga ditemukan di beberapa tempat di Pulau Sumatera, antara lain di Nias, Sumatera Utara, Sungai Kikim, dan Sungai Ogan, Sumatera Selatan. Ada juga yang ada di Sulawesi. Situs-situs paleolitik terkonsentrasi di Lembah Walane. Di lembah ini ditemukan artefak paleolitik yang kemudian dengan nama situs Paroto. Di situs ini ditemukan beberapa jenis artefak antara lain kapak perimbas, kapak penetak, kapak pembelah, roto kapak genggam, pahat genggam, batu itui, serpih, dan alat-alat bantu inti yang tidak terpolakan. Berikut peninggalan budaya pada zaman Mesolitikum. Manusia purba yang hidup pada masa ini menggunakan batu-batuan sebagai alat bantu utama dalam kehidupan mereka. Batu-batuan tersebut sudah mulai terbentuk walaupun belum halus dibandingkan pada masa sebelumnya. Batu-batuan tersebut lebih berbentuk. Selain itu, tulang-tulang juga digunakan untuk melengkapi alat-alat bantu mereka. Manusia juga mulai menggunakan kulit binatang untuk baju. Berikut artefak hunian gua zaman Mesolitikum. Beberapa jenis artefak yang ditemukan di dalam gua atau istilah lainnya sebagai berikut. Pada masa Mesolitikum, manusia tinggal di gua sehingga dalam penelitian arkeologi banyak ditemukan kerangka manusia, artefak,
dan lukisan dinding. Beberapa gua telah diekskavasi oleh para arkeolog, antara lain Gua Leang-Leang di Sulawesi. Menariknya adalah di gua-gua tersebut terdapat lukisan karya manusia purba yang tinggal di gua tersebut. Di Gua Leang-Leang misalnya terdapat lukisan jari-jari manusia, lukisan babi hutan yang mati terkena tombak. Sementara itu di Gua Harimau, salah satu gua di Padang Bindu, terdapat lukisan yang mirip dengan motif kain soket khas Palembang. Di sini ada manusia prasejarah sebagai seniman, yang dimana kehidupan di dalam gua melahirkan rasa seni manusia untuk menuangkan segala hal berkaitan dengan perjuangan, pengalaman, dan harapan dalam bentuk lukisan dinding gua atau karang. Pada dinding gua atau karang, mereka menggambarkan segala bentuk seperti binatang yang menjadi buruan, manusia, perahu sebagai kendaraan arwah nenek moyang, maupun cap-cap tangan. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan menggunakan cat dari bahan alam berwarna merah, putih, dan hitam. Di Indonesia, lukisan-lukisan tersebut tersebar di daerah Sulawesi Selatan, Kepulauan Maluku, Kalimantan, dan Papua Irian Jaya. Kehidupan di dalam gua. Di beberapa gua di Indonesia terdapat tanda-tanda adanya kehidupan manusia masa prasejarah, berupa alat-alat yang ditemukan pada lantai gua yang merupakan peninggalan mereka. Gua alam merupakan tempat yang ideal untuk berlindung bagi sekelompok manusia untuk menghindari keganasan alam dan berteduh. Di antara gua-gua yang dihuni tersebut adalah Gua Lawa di Sapung, Jawa Timur. Alat-alat yang ditemukan dibuat dari batu, tanduk, tulang, dan kulit kerang. Di sini ada Nusantara sebagai perlintasan pelayaran di Asia. Ini ada peta rute pelayaran Nusantara. Kepulauan Nusantara merupakan wilayah strategis yang menjadi perlintasan lalu lintas perdagangan Indonesia, khususnya dalam hubungan ekonomi dan politik dua pusat peradaban dunia, India dan Cina. Pada waktu tertentu, Nusantara menjadi pusat kegiatan keagamaan setelah pengaruh agama Hindu atau Buddha diterima oleh masyarakat di Kepulauan Nusantara. Munculnya institusi kerajaan sebagai dampak dari posisinya sebagai perlintasan lalu lintas perdagangan dan politik. Di Nusantara muncul institusi kerajaan yang mendapat pengaruh kuat kebudayaan luar, khususnya kebudayaan India dan kemudian Islam. Pada fase awal pertumbuhannya, institusi kerajaan tersebut memperlihatkan pengaruh yang kuat dari kebudayaan India, sehingga institusi kerajaan bercorak Hindu atau Buddha. Ketika para pedagang dan petualangan Muslim memasuki Nusantara, institusi kerajaan menjadi bercorak Islam. Namun demikian, di Nusantara kemudian terjadi akulturasi, yakni pertemuan kebudayaan lokal dan kebudayaan luar yang terlihat dari berbagai peninggalan budaya termasuk institusi kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara, munculnya kerajaan bercorak Hindu atau Buddha di Nusantara tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan India. Kemunculan kerajaan-kerajaan itu dijelaskan oleh R.J. Majumdar, teori kesatria. Di sini ada salah satu contoh kerajaan Nusantara, salah satunya Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan pertama di Jawa yang mendapat sentuhan budaya India yang berdiri sejak abad V Masehi. Hingga sekarang, Raja Tarumanagara yang terkenal dan yang dikenal adalah Purnawarman. Sumber tertulis yang memberitakan tentang Tarumanagara adalah berita Cina, masing-masing berasal dari Fa Xian tahun 414, dinasti Zhou dan Tang, serta 7 buah prasasti batu. Raja terkenal dari Tarumanagara adalah Purnawarman yang diberitakan dalam beberapa prasasti.
Diperkirakan eksistensi kerajaan Tarumanagara berakhir sekitar pertengahan abad ke-11 Masehi. Di sini ada penjelasan tentang kerajaan Panai dan Pagaruyung. Di Sumatera, selain kerajaan Sriwijaya dan Melayu, juga terdapat kerajaan Panai dan kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Panai diberitakan dalam prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh kerajaan Cholamanda hasil interferensi atas prasasti itu. Diperkirakan kerajaan Panai berlokasi di Tapaluli, selatan Sumatera Utara. Oleh Wellesley, eksistensi kerajaan Panai diragukan kalau ada harus dipandang sebagai kerajaan bawahan dari kerajaan Sriwijaya. Di Sumatera, menurut tradisi lokal, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini sudah muncul dalam Pagaruyung sejarah sejak 1371 sampai 1377 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Aditya Warman, penguasa kerajaan Melayu. Eksistensi kerajaan Pagaruyung lebih banyak terdapat dalam cerita rakyat Minangkabau yang dikenal dengan nama Tambo. Peninggalan artefaknya berupa patung Bhayuwara. Di sini juga ada penjelasan dari kerajaan Nusantara Majapahit, yaitu ketika Singhasari diserang oleh Jaya Katuang, Raden Wijaya dapat meloloskan diri dan pergi ke Madura meminta perlindungan Wiraraja. Raden Wijaya kemudian diterima kembali oleh Jaya Katuang dan dianugerahi tanah di desa Tarik yang kemudian diberi nama Majapahit. Ketika tentara Kublai Khan tiba, Raden Wijaya memanfaatkannya untuk menyerang Jaya Katuang, dan ketika Raja Kediri itu menyerah, Raden Wijaya menyerang balik tentara Kublai Khan. Setelah mengusir tentara Cina itu, Raden Wijaya kemudian menjadi Raja Majapahit dari 1293 sampai 1309. Kerajaan baru menggantikan kerajaan Singhasari. Raja terbesar dari kerajaan Majapahit ini adalah Hayam Wuruk dengan gelar Raja Sanagara. Selama berkuasa di takhta Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389, ia didampingi Gajah Mada sebagai Majapahitnya dan mampu menjadikan kerajaannya mencapai puncak kejayaan. Eksistensi kerajaan Majapahit berakhir tahun 1522 seiring dengan serangan dari Kesultanan Demak yang sudah bercorak Islam. Soekomono mengatakan bahwa dengan takluknya kerajaan Majapahit di tangan Kesultanan Demak, kerajaan bercorak tinduk hanya tinggal kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan, Pajajaran, Blambangan, dan Bali. Di sini ada peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu Surya Majapahit, lambang kerajaan, dan tembikar calengan babi. Di sini ada Islami Nusantara, yang dimana Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi, karena pada abad itu telah ada kolom Arab Muslim di pantai barat Sumatera. Perkembangan Islam di Nusantara tidak hanya sekedar sebagai sistem keyakinan yang dianut oleh masyarakat, melainkan juga tumbuh sedemikian rupa sehingga munculnya pusat-pusat politik, kerajaan, atau kesultanan bercorak Islam. Di Indonesia, kerajaan Islam pertama kali muncul di Sumatera seiring dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Berikut peta Samudra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Kepulauan Nusantara. Penguasa pertama kesultanan ini bernama
Sultan Malik Al-Saleh yang sejak tahun 1297. Kedudukannya digantikan oleh putrinya Sultan Muhammad. Sultan yang lebih dikenal dengan nama Malik Al-Tahir ini memerintah Kerajaan Samudra Pasai sampai tahun 1326. Eksistensi Kesultanan Samudra Pasai tidak diketahui karena sejak abad ke-14 dilanda kekacauan politik meskipun sampai abad ke-15 masih mengirimkan utusannya ke Cina. Di sini ada masa pelayaran hingga terbentuk VOC. Di sini ada penjelasannya. Eropa menemukan Asia Tenggara. Dalam sejarah Eropa, abad ke-15 dan ke-16 acap kali dinamakan sebagai abad penemuan karena pada masa itu, untuk pertama kalinya, para pelaut Eropa menemukan jalan ke Asia. Penjelajah Eropa pertama yang terkait dengan sejarah Indonesia adalah Portugis. Walaupun demikian, jauh sebelum para pelaut Eropa datang di Nusantara, beberapa petualang sudah tiba di Nusantara, antara lain Marco Polo, IBN Batuta, dan Zheng He. Berbeda dengan para pelaut Eropa memiliki misi untuk menaklukkan bangsa lain atau menguasai jalur perdagangan, melainkan mereka hanya berpetualang menuliskan pengalamannya. Sementara pelaut Eropa berusaha mencari jalan ke Asia dengan misi Goldfield dan Glory. Ini tidak terlepas dari situasi Eropa akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Berikut di sini adalah contoh-contoh alat musik Nusantara. Di sini ada Bahari Nusantara, di mana laut sebagai pemersatu Nusantara. Ada peninggalan kapal-kapal kerajaan dari zaman dahulu. Berikut ragam batik di Nusantara. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik di teknologi serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah
diterapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Sejak 2 Oktober 2009, kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu tik, yang berarti titik atau matik kata. Walaupun kata batik berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik Jawa sendiri tidaklah tercatat.